Di sebuah sudut Kabupaten Waikanan, ketika pagi masih menyisakan kabut tipis di antara pepohonan, berdirilah sebuah kampung yang tumbuh dalam keterangan dan juga keteguhan. Namanya Kampung Setianegara, sebuah kampung yang berada di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, yang perlahan menulis kisahnya sendiri tentang perubahan dan juga harapan. Di kampung ini, 2.355 jiwa hidup berdampingan dalam 792 kepala keluarga. Arah perjalanan Setianegara dipandu oleh sosok pemimpin yang bersahaja, yakni Bapak Martono, sebagai kepala kampung Setianegara. Dikenal dengan kepemimpinannya yang bijak dan menenangkan. Setiap keputusan yang diambil melalui musyawarah, setiap kebijakan berpijak pada kebutuhan rakyat. Di tangannya, pembangunan bukan hanya sekedar proyek, melainkan amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Martono SE, Kepala Kampung Setianegara, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Dalam hal ini akan menyampaikan program-program dari pemerintah. Dana desa yang mengalir dari pemerintah dikelola dengan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah diserahkan untuk menjawab persoalan nyata yang selama ini dirasakan warga. 2022 ini program artinya banyak hal. Program itu yang pertama, ketahanan pangan yang sudah kami lakukan. Habis itu ada pembangunan fisik. Di 2022 itu ada gapura yang sudah kita laksanakan atau kita lakukan di Dusun 1. Ketahanan pangan itu ada pembikinan jalan usaha tani. Nanti mungkin kita bisa cross check langsung di lapangan. Untuk di 2022 itu ada TPT untuk pembangunan fisik. Dalam menuju perladangan, warga pun mengalami nasib serupa. Yang dahulu hanyalah tanah becek dan sulit dilalui, kini telah berubah menjadi jalan rapat beton. Jalan ini membuka akses, memperlancar roda ekonomi, dan menguatkan harapan bagi para petani yang menggantungkan hidup pada tanah yang mereka olah. Ya baik, sekarang saya berada di Jalan Usaha Tani, yang dimana adanya Jalan Usaha Tani ini sangat membantu masyarakat sekitar, Pak Rido ya. Iya. Izin bertanya sedikit nih Pak Rido tentang adanya Jalan Usaha Tani yang berada di kampung kita ini, yakni Kampung Setianegara yang berada di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Ini sebelum dibangun kondisinya seperti apa sih Pak? Yang saya dengar-dengar dari masyarakat sekitar katanya kondisinya cukup ekstrim Pak ya. Iya. Itu bisa dijelasin sedikit nggak Pak? Ya, kalau dulu ya Mas ya, dari sebelum ada rigid beton ini memang namanya jalan ini ya, jalan kebun, kita tahu kondisinya memang ya ada yang parah, mungkin ada yang sedikit parah, cuma memang di sini cukup parah karena kan kontur jalannya juga yang terlalu lembek, becek, jadi kalau hujan lumayan licin gitu. Ya, berarti kalau ketika musim hujan nih Pak ya, kan pasti masyarakat banyak nih yang melewati jalan ini untuk menuju kebun mereka. Iya. Itu ketika hujan gimana Pak? Sering ada yang terjatuh atau tidak Pak? Mereka kesusahan atau tidak nih sebelum dibangun? Kalau kesusahan pasti Mas ya, terutama buat ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak mungkin atau yang sudah tua, karena kan di sini kan mayoritas petani juga bukan yang muda-muda aja, tapi ada orang tua juga. Nah tentu kalau untuk jalan yang sebelumnya ada beton ini, itu tentu merasa kesulitan buat masyarakat, terutama untuk orang-orang yang tua gitu. Dan setelah dibangun nih, tanggapan para petani, tanggapan masyarakat sekitar itu gimana sih tanggapannya? Untuk tanggapannya ya pasti mereka senang lah ya, karena kita tahu sebelumnya susah, terus sekarang cukup mudah jalannya kan, jadi mereka untuk lalu lalang jadi lebih lancar gitu. Dan untuk himbauan Pak Rido sendiri nih, untuk masyarakat sekitar yang melintasi jalan ini, dan harapan Mas Rido ke depan untuk kampung ini seperti apa? Oke, untuk harapan saya sebagai masyarakat Kampung Setianegara, tentu mengharapkan banyak pembangunan lah, baik dari infrastruktur maupun dari sumber daya alam yang ada.
Dulu sebuah jembatan penghubung antar dusun hanya tersusun dari kayu-kayu tua. Setiap langkah di atasnya terasa genting, licin, rapuh, dan penuh resiko. Kini jembatan itu telah berubah wajah, berdiri kokoh dan kuat. Ia menjadi simbol kemajuan menghubungkan dusun ke dusun, serta memperpendek jarak antar kehidupan. Dan untuk selanjutnya pembangunan program pembangunan jembatan di 2025. Jembatan itu nanti sudah kita lakukan juga di dusun Prijaya. Pembangunan Setianegara tidak hanya tampak pada beton dan juga besi. Ia juga hadir dalam bentuk kepedulian. Bantuan langsung tunai disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Menjadi penguat di saat-saat sulit, sekaligus bukti bahwa pembangunan berpihak kepada warga. Dan juga ada program dari pemerintah itu BLTDD yang sudah kita salurkan juga. Untuk BLT tahun 2024 ini 12 KPM yang sudah kita salurkan. Mudah-mudahan BLT itu bisa bermanfaat bagi penerima KPM-nya, menerima manfaat bantuan tersebut. Ya baik, sekarang saya berada di kediaman rumah Pak Sakimin yang dimana beliau adalah penerima bantuan langsung tunai yang berada di Kampung Setianegara, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Izin bertanya sedikit nih Pak tentang bantuan yang Bapak terima tersebut, bantuan BLT Pak ya. Bapak menerima bantuan BLT tersebut jumlahnya berapa sih Pak sekali menerima? 900.000 rupiah dalam kurun waktu 3 bulan Pak ya. Iya. Yang dimana 1 bulannya itu 300.000 rupiah. Nah dengan menerimanya bantuan tersebut bermanfaat nggak sih bagi Bapak? Bermanfaat Pak ya. Iya. Bapak menggunakan uang tersebut untuk apa aja nih kalau boleh saya tahu? Ya, untuk makan itu loh Pak. Untuk makan sehari-hari Pak Iya, ya. Untuk iya. membeli bumbu dapur seperti beras, cabai, beramang bawang dan lain Iya. sebagainya. Dan tanggapan Bapak gimana nih mendapatkan bantuan tersebut? Senang apa enggak Pak? Ya senang. Senang Pak ya. Iya dapat bantuan. Dan ucapan terima kasih Bapak gimana sih kepada pemerintah kampung, kabupaten dan sebagainya gimana nih? Yo terima kasih lah dapat bantuan gitu. Iya. Dan harapan Pak Sakimin nih ke depannya bantuan ini masih pengen ada atau enggak Pak? Masih. Jadi Bapak berharap agar bantuan ini masih pengen ada Pak ya? Kenapa nih kok masih pengen ada? Saya pengen tahu alasannya kenapa Pak. Ya karena seperti kita kan orang nggak punya itu Pak. Di balik semua itu, denyut ekonomi kampung mulai tumbuh melalui Bumkan Setianegara, sebuah usaha milik desa yang bergerak di bidang budidaya ikan lele. Dari kolam-kolam yang dikelola bersama, benih-benih lele dipelihara dengan ketelatenan. Prosesnya sederhana namun penuh perhitungan, dari pembibitan, perawatan hingga panen. Hasilnya bukan hanya ikan, tetapi juga peluang kerja tercipta, pendapatan kampung bertambah, dan kemandirian ekonomi perlahan terbangun. Dan untuk 2025 ini sudah ada program BUMDes. BUMDes itu ada tiga program. Yang pertama ada ikan lele, kolam ikan lele yang sudah berjalan. Habis itu BUMDes ini juga ada
ayam penggemukan ayam kampung yang sudah akan dilaksanakan program tersebut. Yang satu ada kolam belut. Kolam belut itu sudah berjalan program tersebut. Mudah-mudahan program-program itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa meningkatkan PAD kampung dan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini untuk bumkamnya kita bergerak di ternak lele Pak ya? Iya. Itu kalau untuk ternak lele itu sendiri susah nggak sih Pak? Sebenarnya susah-susah mudah Mas, ya kan? Karena pada umumnya orang tahu itu kita tinggal pakan aja kemudian besar. Ternyata di situ juga ada ilmunya Mas. Iya. Ada ilmunya, kayak misalnya kita harus rajin sortir setengah bulan atau 1 bulan sekali. Nah nanti kalau udah misalnya hampir 3 bulan itu kita sortir lagi, itu udah mulai penjualan gitu. Dan yang saya dengar-dengar nih Pak ya, katanya lele itu kan salah satu hewan yang kanibal itu Pak Iya, ya. betul. Itu cara mengatasi lele yang kanibal itu gimana Pak? Nah, cara mengatasi lele untuk kanibal itu yang pertama dari kecil itu kita harus konsisten untuk ngasih makan. Misalnya kita sehari 2 kali kasih makan, siang dan malam misalnya. Nah, kita misalnya siang itu jam 12, ya udah kita konsisten jam 12 setiap harinya. Jangan sampai lewat jam gitu. Oh, berarti pola makan, pola taburnya itu nggak boleh berubah-ubah Pak ya? Iya, betul. Karena itu berhubungan dengan hormon ikan lele itu sendiri. Untuk kolam yang kita budidaya sendiri ada berapa kolam sih Pak? Ada 1 kolam ini cuman kita bisa jadi 7. Berarti Gitu. di seket-seket menggunakan waring ini Iya, Pak ya? betul. 1 kegunaannya biar mudah untuk memanen, yang kedua mudah untuk sortir. Iya. Dan untuk jumlah lele yang kita budidaya itu ada berapa puluh ribu ekor Pak? 30.000 ekor. 30.000 ekor Pak ya? 30.000 ekor ya. Yang dikirain nih, seperkiraan Bapak nanti ketika sudah panen itu kira-kira tembus berapa kintal Pak? Sekitar 3.500-an lah kita pukul ya, 3.500 kilo. 3.500 kilo Pak ya. Iya, Nah, dan tanggapan Pak Habib nih tentang adanya bumkam ini seperti apa sih? Tentang adanya bumkam, ini termasuk salah satu program dari Pusat untuk Kampung Usaha Desa. Ini juga membantu masyarakat. Membantu masyarakatnya gimana? Kalau misalnya pasaran yang biasanya itu mencapai 25.000 per kilo, BUMDes itu hanya menjual 22.000 per kilo. Jadi masyarakat adanya bumkam ini dan usaha lele ini, masyarakat juga ikut terbantu. Harapan kepada Ketua BUMDes dan anggota, jalankan program ini dengan baik. Karena kenapa program ini memang program dari pemerintah pusat yang intinya di situ untuk meningkatkan perekonomian di kampung. Apalagi BUMDes ini kan program dari pemerintah kan. Saya minta kepada Ketua BUMDes dan tetap semangat menjalankan program ini dan bermanfaat bagi masyarakat. Di pusat pelayanan masyarakat, kantor Desa Setia Negara menjadi wajah lain dari kemajuan. Pelayanan administrasi berjalan cepat, tertib, dan ramah. Para staf menyambut warga dengan senyum, membantu dengan sigap, dan melayani tanpa jarak. Di ruang sederhana inilah kepercayaan antara pemerintah kampung dan masyarakat terus berawat.
Pemerintahan Kampung Setia Negara yang pastinya saya selaku pemerintah kepala kampung mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten, provinsi, pusat yang sudah memberikan program-program kepada Kampung Setia Negara ini. Mudah-mudahan program itu tetap berlanjut lah agar supayanya bermanfaat bagi masyarakat. Ya kani manom sampai pagi kani yak mata padam terbisa diniku. Ya kani manom sampai pagi kani yak mata padam terbisa diniku. Ku tunggu-tunggu bang ya kani mikani hidang api daya ang hidup bunani. Aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang. Himbauan kepada seluruh masyarakat Kampung Setia Negara, program-program yang sudah kita laksanakan, tolong dijaga, terutama pembangunan fisik yang sudah kita lakukan. Karena kenapa? Program-program ini kan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jaga kekompakan, habis itu jaga infrastruktur yang sudah kita bangunkan supayanya itu bertahan lama dan bermanfaat bagi masyarakat. Andani sakit hatimu busuk ya, dan jadilah suham pulipang tegar. Andani sakit hatimu busuk ya, dan jadilah suham pulipang tegar. Sayang diniku bang mangido banding ne, hidang niku pagun sebiji lom hati. Aduh sayang, aduh sayang. Terima kasih kepada pemerintahan provinsi, kabupaten, pusat yang sudah memberikan program ini. Harapan kami program ini terus berjalan agar kesejahteraan masyarakat khususnya Kampung Setia Negara bisa lebih maju dan berkembang dan sejahtera. Terima kasih. Andani sakit hatimu busuk ya, dan jadilah suham. Setia Negara adalah kisah tentang sebuah kampung yang berbenah tanpa tergesa, tentang kepemimpinan yang mendengar masyarakat yang bergerak bersama, dan pembangunan yang menyentuh akar kehidupan. Di antara jembatan yang kokoh, jalan yang terbuka, kolam-kolam lele, dan bayanan yang bersahabat, Setia Negara melangkah pasti menjaga kesetiaan pada namanya dan meneguhkan harapan untuk masa depan.
Setia Negara adalah kisah tentang sebuah kampung yang berbenah tanpa tergesa, tentang kepemimpinan yang mendengar, masyarakat yang bergerak bersama, dan pembangunan yang menyentuh akar kehidupan. Di antara jembatan yang kokoh, jalan yang terbuka, kolam lele, dan pelayanan yang bersahabat, Setia Negara melangkah pasti menjaga kesetiaan pada namanya dan meneguhkan harapan untuk masa depan.